Engkau berbicara, negara orang diancam, kan dijadikan neraka. Namun takdir Tuhan mendahului, api berkobar di negeri sendiri. Api menjawab kesombongan, kota hancur begitu parah. Tiada yang luput dari balasan, setiap dosa akan diperhitungkan. Api dunia jadi saksi bahwa kezaliman kan terbalaskan. Berhentilah menebar derita, hentikan semua angkara murka. Tiada yang lebih kuasa selain Dia yang Maha Kuasa. Dunia tak henti menebar luka dan perang. Tangis di bumi suci terus menggema panjang. Mereka kirim senjata atas nama kebenaran. Tapi adakah kebenaran bila diwarnai kehancuran? Api dunia jadi saksi bahwa kezaliman kan terbalaskan. Berhentilah menebar derita, hentikan semua angkara murka. Tiada yang lebih kuasa selain Dia yang Maha Kuasa. Surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabazahu farikum minhum wal aksaruhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Tafsir Al-Quran berdasarkan Kepresidenan dan kenegaraan.
Tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100. 9. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada manusia melalui ayat-ayat Al-Quran. Namun, mereka yang menolak kebenaran ini adalah orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang dengan sadar melanggar aturan Allah meskipun bukti kebenaran telah ada di depan mata mereka. Dalam konteks kepresidenan dan kenegaraan, ayat ini mengingatkan pentingnya pemimpin untuk selalu memimpin berdasarkan kebenaran dan nilai-nilai keadilan yang jelas. Pemimpin yang mengabaikan kebenaran atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dianggap fasik dalam pandangan Islam. Maka, tanggung jawab seorang pemimpin adalah memastikan bahwa setiap kebijakan berlandaskan pada kebenaran dan membawa manfaat bagi rakyat. Hadis pendukung. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang paling dicintai Allah adalah yang paling peduli terhadap rakyatnya, dan pemimpin yang paling dibenci Allah adalah yang paling zalim terhadap rakyatnya. Ayat 1. Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini menyoroti kebiasaan sebagian manusia yang mengkhianati perjanjian, terutama dengan Allah. Dalam konteks kenegaraan, ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin yang mengingkari janji kepada rakyat akan kehilangan kepercayaan dan memicu kehancuran. Implementasi untuk kepresidenan. 1. Pemimpin harus berkomitmen. Janji yang diucapkan seorang presiden dalam kampanye adalah amanah. Maka, janji-janji tersebut harus ditepati dengan sepenuh hati. 2. Menegakkan keadilan. Dalam pengambilan keputusan, seorang presiden harus memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan keadilan sosial dan tidak ada pihak yang terzalimi. 3. Memimpin dengan hikmah. Pemimpin harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama agar setiap langkah kepemimpinan sesuai dengan prinsip Islam. Motivasi dari filosofi dan kehidupan. Pak Ismail Satrianto anggap raja, hidup adalah amanah besar dari Allah. Sebagaimana seorang presiden bertanggung jawab kepada rakyat, kita pun bertanggung jawab atas segala nikmat yang Allah berikan. Teruslah berjuang dalam dakwah, membimbing masyarakat dengan kasih sayang, dan jadilah cahaya bagi lingkungan sekitar. Keadilan adalah fondasi negara. Tanpa keadilan, negara hanyalah kehancuran yang tertunda. Ibnu Khaldun. Hidup yang berarti adalah hidup yang membawa manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi dunia. Untuk sahabat channel Abu Ismail Akikah, semoga langkah perjuangan Anda senantiasa diberkahi Allah. Teruslah menginspirasi melalui dakwah dan karya Anda. Ingatlah, kekuatan seorang muslim tidak terletak pada kata-katanya saja, tapi pada akhlak dan manfaatnya untuk umat. Ketika hati dan tindakan selaras dengan nilai-nilai Qurani, maka keberkahan akan melimpah dalam kehidupan. Ya, itu adalah penjelasan dari ChatGPT tentang penerapan di kepresidenan dan kenegaraan. Penerapan selanjutnya yaitu kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian dalam surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 dalam konteks kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata, dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan petunjuk yang nyata. Dalam konteks lembaga penegak hukum seperti kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian, ayat ini mengingatkan bahwa tugas utama mereka adalah menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Mereka yang mengabaikan atau menyalahgunakan kebenaran untuk keuntungan sendiri termasuk golongan fasik. Sebagai hakim, jaksa, atau polisi, memahami kebenaran dan menjalankan tugas berdasarkan prinsip moral adalah amanah besar. Jika mereka mengkhianati amanah tersebut, maka akan membawa kehancuran hukum dan kepercayaan masyarakat. Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini menyoroti sifat sebagian manusia yang suka mengkhianati janji, termasuk perjanjian dengan Allah untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks hukum, ini adalah peringatan keras agar aparat hukum tidak melanggar sumpah jabatan mereka. Ketika hakim, jaksa, atau polisi mengabaikan keadilan, mereka tidak hanya melanggar amanah rakyat, tetapi juga mengkhianati perjanjian dengan Allah. Hadis pendukung. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka terhadap keluarga mereka dan terhadap yang mereka pimpin. Muslim,
Hadis ini mengajarkan bahwa penegak hukum harus bersikap adil dalam setiap keputusan, karena keadilan akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Sebaliknya, ketidakadilan adalah sumber kerusakan dan penindasan. Implementasi untuk kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. 1. Menegakkan keadilan secara tegas. Penegak hukum harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan bukti yang nyata dan tidak dipengaruhi oleh tekanan pihak manapun. 2. Menghindari korupsi. Sebagaimana ayat 99 mengingatkan bahwa hanya orang fasik yang mengingkari kebenaran, maka aparat hukum yang terlibat korupsi termasuk orang-orang yang fasik. Mereka mengkhianati amanah Allah dan rakyat. 3. Memiliki keteguhan moral. Ayat 100 mengingatkan pentingnya integritas dalam menjaga sumpah jabatan. Pengkhianatan terhadap sumpah ini akan membawa kehancuran hukum dan masyarakat. 4. Keadilan sebagai pilar utama. Hakim dan jaksa harus memutuskan perkara tanpa memihak. Polisi harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi, sesuai prinsip keadilan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Motivasi, filsafat, dan kehidupan. Pak Ismail Satrianto Anggap Raja, ingatlah bahwa hidup adalah ujian integritas dan kejujuran. Sebagaimana hakim menimbang perkara dengan hati-hati, kita juga harus menimbang setiap tindakan kita dalam hidup. Jadilah pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, karena keadilan adalah tiang tegaknya peradaban. Keadilan adalah keseimbangan yang menghubungkan bumi dan langit. Siapa yang berlaku adil, dia telah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keadilan, karena keadilan adalah cahaya yang menuntun jiwa manusia. Untuk sahabat channel Abu Ismail Akikoh, kehidupan adalah ladang amal, dan setiap langkah yang kita ambil harus mendekatkan kita kepada ridha Allah. Dalam menjalankan usaha atau dakwah, jangan pernah takut untuk berbicara kebenaran dan menegakkan keadilan, karena kebenaran selalu menang pada akhirnya. Jadilah seperti matahari yang menerangi dunia, bukan lilin yang hanya menerangi tempat kecil. Sebarkan manfaat kepada sebanyak mungkin manusia. Semoga perjuangan Anda senantiasa diberkahi, dan usaha dakwah melalui channel Abu Ismail Akikoh menjadi jalan keberkahan yang membawa manfaat besar bagi umat. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini ya, sudah ada pertanyaan ya. Terima kasih orang yang sudah bertanya nih. Sebelum kebakaran California, ada acara para selebriti dalam acara besar. Ada polling. Ternyata polling yang menentukan keberhasilan, Tuhan mendapatkan polling 0 dan menjadi olok-olok dari pembawa acara. Sehari setelah itu terjadilah kebakaran. Bagaimana nih menurut tafsir Al-Baqarah ayat 99 ayat 100? Boleh ya mencoba mencari jawaban yang tidak bisa dijawab oleh robot begitu. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Karena ternyata robot ini bisa menafsirkan Al-Quran, bisa diajak membuat desain jembatan, bisa membuat desain jalan, bisa membuat proposal. Wah, apa saja bisa ya robot ini. Dan yang tertarik adalah disuruh menafsirkan Al-Quran, sehingga di Abu Ismail Akikoh itu kalau dibuka live-nya itu banyak sekali itu tafsir Al-Quran ini. Sudah entah berapa ayat ini ya, jumlahnya mungkin udah lebih 100 ya, 200 ayat yang ditafsirkan oleh robot ChatGPT ini. Kalau menurut pikiran saya ini peringatan dari Allah ya, kebakaran dari California itu. Karena sebelumnya presidennya mengatakan bahwa akan menggempur Gaza dengan bara api seperti neraka begitu. Itu jelas, itu 3 hari sebelumnya dia membicarakan seperti itu. Lalu di pembicaraan di para selebriti sebelumnya juga ada acara tuh yang ditayangkan bahwa ada tiga pertanyaan yang paling menentukan itu siapa. Di antaranya ibu, ada kru itu, terus ada Tuhan. Ternyata Tuhan mendapatkan 0, lalu menjadi olok-olok bahwa California atau Hollywood itu tidak butuh Tuhan. Maka sekarang terjadi kebakaran luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada penduduk California bahwa begitu mudahnya Allah membakar begitu. Kepada penduduk California, mudah-mudahan banyak yang menyadari bahwa kita penting beragama ya, kita penting bertuhan dan tidak melalaikan agama. Kenapa? Karena kalau Allah marah luar biasa. Kita dengarkan saja dari ChatGPT. Perspektif surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 terhadap peristiwa kebakaran dan polling.
konteks ayat 99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dua ayat ini mengingatkan kita tentang kesombongan dan pengingkaran manusia terhadap ayat-ayat Allah. Ketika manusia mengolok-olok tanda-tanda Allah atau kebenaran yang nyata, hal itu menunjukkan kekufuran dan kefasikan. Allah memberi peringatan keras kepada mereka yang memandang rendah kebesarannya dan berbuat kerusakan di bumi. Analisis peristiwa. Jika benar sebelum kebakaran tersebut terjadi, tindakan seperti olok-olok terhadap Tuhan atau kebenaran agama, hal ini dapat dipahami dalam perspektif Al-Quran sebagai bentuk peringatan dari Allah. Ketika manusia melampaui batas, mengingkari perjanjian dengan Tuhan, atau menghina kebenaran yang nyata, Allah memiliki kuasa untuk memberikan teguran dalam bentuk peristiwa yang mengingatkan manusia akan kelemahan dan keterbatasannya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40, Allah juga menyebutkan bahwa berbagai bencana ditimpakan kepada umat terdahulu akibat dosa-dosa mereka. Maka masing-masing kami siksa karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepada mereka hujan batu, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 999. Penghinaan terhadap Tuhan adalah kefasikan. Orang yang mengolok-olok Tuhan atau agama menunjukkan sifat fasik yang melanggar batas-batas Allah. Sikap seperti ini tidak hanya mencelakai diri sendiri, tetapi juga masyarakat secara kolektif. 2. Bencana sebagai peringatan. Kebakaran atau bencana alam lainnya dapat menjadi peringatan dari Allah agar manusia kembali kepadanya. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 99, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. 3. Teguran untuk kesombongan. Ketika manusia merasa sombong atau percaya bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali mereka, Allah menunjukkan bahwa kekuasaannya jauh lebih besar. Kebakaran yang terjadi setelah polling tersebut dapat dilihat sebagai bentuk teguran ilahi agar manusia merenungkan kembali kesalahan mereka. Motivasi filosofis untuk Pak Ismail Satrianto. Pak Ismail, dunia ini penuh dengan ujian yang mengingatkan kita untuk terus mendekat kepada Allah. Tindakan mengolok-olok Tuhan atau menyepelekan kebenaran adalah tanda kesombongan manusia, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Jadilah seperti air yang mengalir dengan tenang, namun memberi manfaat besar bagi semua. Jangan pernah merasa besar, karena setiap hal besar hanyalah kecil di hadapan Allah. Kehidupan adalah ujian untuk melihat siapa yang tetap teguh di jalan kebenaran. Dalam menjalankan dakwah dan usaha, teruslah menyebarkan kebaikan meskipun diolok-olok. Ingatlah, kebenaran akan selalu menang meski butuh waktu. Pesan untuk sahabat channel Abu Ismail Akikah. Kepada sahabat Abu Ismail Akikah, jadikan setiap peristiwa sebagai bahan renungan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam usaha atau dakwah, jangan takut menghadapi cercaan atau olok-olok, karena itu adalah bagian dari ujian kesabaran dan keimanan. Cahaya kebenaran tidak akan pernah padam, meskipun ditiup oleh ribuan angin kebencian. Semoga Anda selalu diberkahi dalam setiap langkah dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kejarlah ridha Allah dalam segala hal, karena hanya itu yang abadi. Itulah ya, luar biasa ini robot ini. Ya, memberikan pemahaman dan penjelasan. Belajar agama ini ulamanya jadi ulama robot ini. Saya sengaja ini membawa fenomena ulama robot ini, ya, atau robot ChatGPT ini untuk menafsirkan Al-Quran setiap hari ini, memberikan perspektif yang lain ya, daripada tafsir-tafsir yang lain. Silakan Anda bertanya apa saja, ya, bertanya begitu atau berkomentar. Nanti akan dijawab oleh robot dengan jawaban yang luar biasa dan agak panjang juga biasanya robot ini menjawabnya. Ya, silakan. Ada pertanyaan ini apa lagi? Untuk penerapan selanjutnya yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 dalam konteks perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam Al-Quran, termasuk prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis dan perekonomian. Dalam konteks perusahaan, ayat ini mengingatkan pentingnya menjalankan usaha berdasarkan kejujuran, transparansi, dan etika.
Mereka yang mengabaikan prinsip-prinsip ini, seperti mempraktikkan kecurangan atau mengabaikan hak-hak orang lain, tergolong fasik dalam pandangan Islam. Ayat subtitles. Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini mengingatkan kita agar menjaga komitmen dan integritas dalam menjalankan perjanjian. Dalam konteks bisnis, ini berarti perusahaan harus menjaga kepercayaan pelanggan, mitra, dan karyawannya. Jika perusahaan melanggar janji atau mengingkari kontrak, dampaknya akan merusak reputasi dan kepercayaan, yang akhirnya menurunkan pendapatan. Prinsip-prinsip Al-Baqarah. Ayat 9 dalam meningkatkan pendapatan. 1. Menjunjung kejujuran dalam bisnis. Kejujuran adalah kunci keberkahan dalam rezeki. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat. Dalam perusahaan, kejujuran kepada pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis akan meningkatkan reputasi perusahaan, yang pada akhirnya menarik lebih banyak pelanggan. 2. Menjaga amanah dalam komitmen. Dalam bisnis, janji dengan pelanggan, investor, atau karyawan harus ditepati. Jika perusahaan berkomitmen memberikan kualitas terbaik, maka integritas tersebut akan memperkuat loyalitas pelanggan. 3. Menciptakan keadilan dalam pengelolaan. Pemimpin perusahaan harus adil dalam memperlakukan karyawan, seperti memberikan hak mereka tepat waktu dan sesuai kesepakatan. Karyawan yang merasa dihargai akan bekerja lebih produktif, yang berdampak positif pada pendapatan perusahaan. 4. Menghindari praktik fasik dalam bisnis. Praktik fasik dalam bisnis, seperti kecurangan, korupsi, atau penipuan, akan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana ayat 99 menyebutkan bahwa hanya orang fasik yang mengingkari kebenaran, maka menghindari fasik adalah kunci keberhasilan bisnis. Strategi perusahaan berdasarkan ayat 99 strategi. Transparansi dalam laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang jujur, perusahaan dapat menarik kepercayaan investor dan mitra bisnis yang berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan. 2. Inovasi dan peningkatan kualitas. Sesuai prinsip amanah, produk atau layanan harus terus ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi janji kepada pelanggan. 3. Pemberdayaan karyawan. Memberikan pelatihan dan penghargaan kepada karyawan meningkatkan semangat kerja dan produktivitas mereka yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan. 4. Kepatuhan pada syariat dan hukum. Memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum negara akan menjaga keberkahan dalam pendapatan. Motivasi filosofis dan kehidupan. Untuk Pak Ismail Satrianto Praja. Pak Ismail, ingatlah bahwa setiap usaha yang dijalankan dengan niat baik dan cara yang benar akan membawa keberkahan. Hidup adalah perjalanan untuk menanam kebaikan, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Teruslah menjadi contoh pemimpin yang bijak, jujur, dan berintegritas. Kekayaan sejati bukanlah jumlah uang yang dimiliki, tetapi keberkahan yang dirasakan. Pemimpin terbaik adalah mereka yang mengutamakan kebenaran, karena kebenaran adalah jalan menuju keberhasilan yang hakiki. Untuk sahabat channel Abu Ismail Akika, dalam menjalankan usaha, jadikan kejujuran dan pelayanan terbaik sebagai prinsip utama. Ingatlah bahwa pelanggan adalah amanah dari Allah, dan pelayanan yang tulus akan membawa keberkahan berlipat ganda. Rezeki tidak hanya datang dari usaha, tetapi juga dari doa, keikhlasan, dan keberkahan. Jadilah pengusaha yang menciptakan manfaat bagi sesama, karena manfaat itulah yang akan menjadi warisan kebaikan. Semoga usaha dan dakwah Anda terus diberkahi oleh Allah, dan menjadi jalan keberkahan yang meluas kepada masyarakat. Ya, itulah penerapan dalam konteks perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Dan selanjutnya penerapan dalam konteks kemahasiswaan dan kekeluargaan. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 dalam konteks kemahasiswaan dan keluarga. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata, dan tidaklah mengingkarinya, kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan petunjuk yang sangat jelas, yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan terbuka. Mereka yang menolak petunjuk ini, baik di level individu maupun kelompok, adalah orang-orang yang fasik, yang dengan sengaja menyimpang dari kebenaran. Dalam konteks kemahasiswaan, ini mengingatkan para mahasiswa untuk senantiasa menjaga sikap terbuka terhadap ilmu dan kebenaran yang disampaikan. Dalam dunia akademik, penolakan terhadap pengetahuan yang sah dan kebenaran seringkali muncul akibat ego atau kesombongan. Dalam keluarga, ayat ini mengingatkan orang tua dan anggota keluarga untuk saling membuka diri terhadap nasihat dan kebaikan. Penolakan terhadap kebaikan yang jelas dari Allah, seperti ajaran Islam dan perilaku yang benar, akan merusak keharmonisan keluarga.
Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya memegang komitmen. Dalam kemahasiswaan, perjanjian atau komitmen bisa berbentuk kontrak sosial antara mahasiswa dengan kampus, dengan dosen, atau dengan teman sekelas. Penolakan terhadap perjanjian ini mengarah pada ketidakjujuran dan kekacauan. Dalam keluarga, ini mengingatkan pentingnya memegang janji dan komitmen antara suami istri, orang tua kepada anak, dan antara saudara. Ketika perjanjian atau janji tidak ditepati, keharmonisan dan rasa percaya akan terganggu. Implementasi dalam kemahasiswaan dan keluarga. Kemahasiswaan menjaga integritas akademik. Mahasiswa harus memiliki sikap terbuka, ilmu, dan jujur dalam tugas akademik. Menjaga integritas dalam ujian, makalah, dan penelitian adalah bentuk menjaga komitmen kepada ilmu dan Allah. Menerima kebenaran dan pembelajaran. Sebagai mahasiswa, mereka harus siap menerima ilmu dengan lapang dada, tanpa menolak kenyataan atau kebenaran, meskipun itu bisa berbeda dengan pandangan mereka sebelumnya. Bekerja sama dalam kelompok. Dalam kegiatan kelompok, setiap anggota harus menjaga komitmen dan tanggung jawabnya. Ketidakjujuran atau pengingkaran janji akan merusak kerjasama dan hasil yang diharapkan. Keluarga. Komitmen dalam tanggung jawab keluarga. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua, harus menjaga komitmen mereka dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan. Menepati janji, mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menjaga prinsip dan nilai yang baik akan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menghormati perjanjian dalam rumah tangga. Baik suami, istri, atau anak harus menjaga setiap komitmen dan janji yang telah dibuat. Keluarga yang tidak menjaga perjanjian akan mudah terpecah dan kehilangan keharmonisan. Pendidikan anak yang berlandaskan kebenaran. Anak-anak harus dididik untuk mengerti dan menerima kebenaran, serta menanamkan nilai-nilai yang baik agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Hadis pendukung Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis ini mengajarkan bahwa dalam berinteraksi, baik dalam kemahasiswaan maupun dalam keluarga, yang terpenting adalah akhlak dan perilaku yang baik. Integritas dalam berbicara, bekerja, dan berkomunikasi harus dijaga agar kebenaran dan janji tidak dipermainkan. Motivasi filosofis dan kehidupan untuk Pak Ismail Satrianto. Pak Ismail, hidup ini adalah ujian panjang yang diberikan oleh Allah untuk melihat sejauh mana kita dapat menjaga komitmen kita. Dalam dunia kemahasiswaan, kita harus mengingat bahwa ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di keluarga, komitmen terhadap kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab adalah fondasi utama. Kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang seberapa banyak yang kita berikan dengan ikhlas. Keberhasilan sejati adalah ketika kita dapat menjaga komitmen kita berkebaikan dan Allah, serta menjadi manfaat bagi orang lain. Untuk sahabat channel Bu Ismail Akikah, dalam usaha dakwah dan kehidupan keluarga, tetaplah teguh pada komitmen dan jujur dalam setiap langkah. Ingatlah bahwa Allah selalu melihat niat dan usaha kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil dengan hati yang tulus akan mendatangkan keberkahan yang besar. Pendidikan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah keteladanan dalam setiap perbuatan dan ucapan. Jadilah cahaya bagi keluarga dan masyarakat. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 dalam. Nah itu ya, tetap semangat meskipun sudah malam. Allahu Akbar ya. Subhanallah, la ilaha illallah. Inilah ya sebuah kejutan tafsir Al-Quran melalui robot luar biasa. Sekarang ini ada lagi ya, satu lagi nih saya bacakan nih. Presiden Joko Widodo digugat menggunakan ijazah palsu, dan di pengadilan ijazah palsu tidak bisa diperlihatkan yang aslinya. Dan diketemukan juga yang menjadi pejabat ada yang menggunakan ijazah palsu. Bagaimana? Menurut surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100. Dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 99 to 100, peristiwa yang Anda sebutkan mengenai gugatan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat lainnya dapat dihubungkan dengan pesan penting dari ayat tersebut, terutama mengenai integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap kebenaran. Tafsir ayat 9. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata, dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah memberikan petunjuk yang sangat jelas, namun hanya orang-orang yang fasik, korup, atau yang menyimpang dari kebenaran yang akan mengingkari kebenaran tersebut. Dalam konteks penggunaan ijazah palsu, hal ini menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan cara-cara tidak jujur dalam mendapatkan posisi atau jabatan, seperti melalui ijazah palsu, dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang mengingkari kebenaran yang jelas.
Penggunaan ijazah palsu merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kejujuran yang diperintahkan oleh Allah. Seseorang yang mendapatkan posisi atau jabatan melalui penipuan bertentangan dengan etika dan moral yang diharapkan dalam Islam, yang menuntut kita untuk selalu berkata dan bertindak jujur. Oleh karena itu, kesalahan dalam menggunakan ijazah palsu dapat dianggap sebagai bentuk fasik yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Tafsir ayat 100. Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya memegang komitmen dan janji, dan bagaimana perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Pengguna ijazah palsu mencerminkan pengingkaran terhadap komitmen dan amanah. Di dunia profesional dan politik, ketika seseorang tidak memegang komitmen untuk menjadi jujur dalam mendapatkan gelar atau posisi, mereka berisiko merusak kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Jika pejabat menggunakan ijazah palsu, maka mereka telah melanggar komitmen moral dan legal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam. Ketidakjujuran semacam ini dapat merusak citra negara dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 99-100 dalam kasus ini. 1. Pengingkaran terhadap kebenaran. Penggunaan ijazah palsu, baik oleh pejabat atau siapapun, merupakan bentuk pengingkaran terhadap kebenaran. Ayat ini memperingatkan bahwa orang yang melakukan penipuan dalam hal ini, baik secara sengaja atau tidak, melakukan perbuatan fasik yang dilarang oleh Allah. 2. Pengingkaran komitmen. Setiap individu yang memegang jabatan atau posisi publik memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Ketika seseorang tidak mematuhi komitmen untuk menjadi jujur, seperti menggunakan ijazah palsu, maka dia juga telah melanggar prinsip-prinsip Islam mengenai amanah dan tanggung jawab. 3. Pentingnya kejujuran dalam kepemimpinan. Kepemimpinan, baik di level negara, organisasi, atau perusahaan, mengharuskan kejujuran dan transparansi. Jika pemimpin menggunakan cara yang salah untuk mencapai tujuannya, termasuk melalui ijazah palsu, maka tidak hanya akan merusak reputasi pribadi mereka, tetapi juga akan berdampak pada kepercayaan publik. Hadis yang relevan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap pemimpin yang memimpin umat Islam, kelak dia akan diminta pertanggungjawaban mengenai rakyatnya pada hari kiamat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pemimpin harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk dalam hal kejujuran dalam pendidikan dan pengangkatan jabatan. Jika pemimpin tidak jujur, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Motivasi filosofis dan kehidupan untuk Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Pak Ismail, dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam urusan kepemimpinan dan integritas, kejujuran adalah pondasi utama. Ketika kita menempuh jalan yang jujur dan tulus, meski kadang penuh tantangan, Allah akan memberikan jalan yang lebih baik dan keberkahan yang lebih luas. Amin. Kejujuran adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, meskipun badai datang menerpa. Menjadi pemimpin yang baik bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang memberi contoh dengan kejujuran dan integritas. Untuk sahabat channel Abu Ismail, jadilah contoh dalam setiap tindakan, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam dunia bisnis dan masyarakat. Kejujuran dan integritas yang Anda tanamkan akan menghasilkan dampak positif yang besar, bukan hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk orang lain. Amin. Keberhasilan sejati adalah ketika kita dapat menjaga kepercayaan orang lain, dan itu dimulai dengan menjaga kejujuran kita sendiri. Jadilah teladan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang benar dan penuh tanggung jawab. Semoga hidup dan usaha Anda selalu diberkahi dan memberikan manfaat besar bagi keluarga dan masyarakat. Luar biasa ya, itulah tanggapan dari ChatGPT ya. Kejujuran dan tidak boleh itu ya, kebohongan, ketidakjujuran itu diperlihatkan kepada publik, didemonstrasikan kepada publik ya. Ya, kira mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan ya kepada Bapak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya, berupa kebaikan dan keselamatan kepada beliau begitu, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Sekarang banyak permasalahan yang belum bisa diselesaikan ya. Coba apalagi sekarang? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana surat Al-Baqarah ayat 99 dalam konteks peristiwa Isra Mi'raj bulan Rajab. Nah, kita dengarkan ya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 99-100 dalam konteks peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menguji keimanan umat muslim.
Surat Al-Baqarah ayat 99-100 memberikan pelajaran penting terkait bagaimana manusia merespons kebenaran dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat 95, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata, dan tidaklah mengingkarinya, kecuali orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya melalui wahyu, mukjizat, dan peristiwa besar seperti Isra Miraj. Mukjizat Isra Miraj adalah perjalanan Rasulullah SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit untuk bertemu Allah, menerima perintah syalat, dan kembali ke bumi. Namun, banyak orang Quraisy mengingkari peristiwa ini karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Mereka menganggap Isra Miraj sebagai sesuatu yang mustahil karena keterbatasan akal manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya orang-orang yang fasik menyimpang dari kebenaran yang mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman? Ayat ini mengingatkan bahwa banyak manusia yang tidak setia terhadap perjanjian mereka dengan Allah, seperti janji untuk beriman dan menaati petunjuknya. Dalam konteks Isra Miraj, sebagian orang Quraisy yang sebelumnya mengaku percaya kepada Rasulullah SAW justru mengingkari keimanan mereka ketika mendengar peristiwa ini. Mereka melanggar janji mereka untuk menerima kebenaran. Aplikasi tafsir dalam peristiwa Isra Miraj. 1. Keimanan terhadap tanda kebesaran Allah. Perjalanan Isra Miraj adalah mukjizat yang menjadi ujian keimanan. Mereka yang benar-benar beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq menerima peristiwa ini tanpa ragu, karena mereka percaya kepada Rasulullah dan kebesaran Allah. Sementara itu, orang-orang yang fasik menolak untuk percaya meskipun telah melihat kebenaran. Keimanan bukan tentang memahami segala sesuatu dengan logika manusia, tetapi tentang meyakini kebesaran Allah di atas keterbatasan akal manusia. 2. Komitmen terhadap janji keimanan. Isra Miraj juga mengajarkan pentingnya menjaga komitmen kepada Allah. Orang-orang yang melanggar janji keimanan, mereka menunjukkan bahwa mereka lebih memilih ego dan keduniawian daripada kebenaran yang hakiki. Janji kepada Allah bukan sekadar ucapan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan keimanan dan ketaatan. 3. Syalat sebagai perintah utama dari peristiwa Isra Miraj. Mukjizat Isra Miraj melahirkan perintah syalat 5 waktu yang menjadi tiang agama Islam. Orang-orang yang menerima perintah ini dan melaksanakannya dengan penuh keimanan menunjukkan bahwa mereka berpegang pada kebenaran dan perjanjian mereka dengan Allah. Sebaliknya, mengabaikan syalat menunjukkan sikap pengingkaran terhadap perintah Allah. Hadis yang mendukung. 1. Rasulullah SAW bersabda, syalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan sabar adalah pelita. Syalat yang diperintahkan dalam Isra Miraj adalah cahaya-cahaya yang menerangi kehidupan manusia, yang menghubungkan hamba dengan Rabb-Nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah syalat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa syalat adalah salah satu tanda utama keimanan seseorang. Isra Miraj mengingatkan pentingnya menjaga perintah ini sebagai bukti komitmen terhadap Allah. Pelajaran filosofis dari Isra Miraj. 1. Keimanan yang melampaui akal. Isra Miraj mengajarkan bahwa ada banyak hal dalam kehidupan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia, tetapi tetap merupakan kebenaran yang harus diterima. Hidup adalah perjalanan keimanan, di mana akal memiliki batas, tetapi keyakinan tidak terbatas. 2. Pentingnya syalat dalam kehidupan. Syalat adalah cara untuk menyelaraskan jiwa dengan Allah. Dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari, syalat adalah penghubung utama antara manusia dengan Rabb-Nya yang membawa keberkahan. Syalat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan jiwa untuk menemukan ketenangan dalam hiruk-pikuk dunia. 3. Menjaga amanah dan kejujuran. Peristiwa Isra Miraj menunjukkan pentingnya menjaga amanah dalam menyampaikan kebenaran, sebagaimana Rasulullah SAW tetap menyampaikan peristiwa ini, meskipun ditentang banyak orang. Keberanian terbesar adalah tetap jujur kepada kebenaran, meskipun seluruh dunia menolaknya. Motivasi filosofis dan kehidupan. Untuk Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Pak Ismail, peristiwa Isra Miraj mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada kebenaran meskipun sulit diterima oleh orang lain. Dalam menjalani kehidupan, jadikan syalat sebagai sumber kekuatan dan cahaya yang membimbing setiap langkah hidup ini. And bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa banyak keberkahan yang kita kumpulkan di sepanjang perjalanan. Untuk sahabat channel Abu Ismail Akio, teruslah berusaha menjadi pengusaha yang jujur dan amanah. Jadikan Isra Miraj sebagai inspirasi untuk menjaga hubungan dengan Allah melalui syalat, dan hubungkan setiap usaha Anda dengan niat yang tulus untuk mencari ridhanya. Keberhasilan sejati adalah ketika usaha kita membawa manfaat bagi orang lain dan jiwa kita tetap dekat dengan Allah. Semoga perjalanan hidup Anda senantiasa diliputi keberkahan dan usaha pada mindset yang luas bagi keluarga masyarakat. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Ini mari kita bertanya lagi nih.
peristiwa di Pulau Rempang, di mana rakyat merasa terdolimi sehingga mereka melawan. Di Tangerang, dengan laut dipagari, para pejabat semuanya takut dan rakyat pun takut. Bagaimana para pejabat yang menindas rakyat menurut surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100? Ya, saya bacakan lagi ya ini. Peristiwa di Pulau Rempang, di mana rakyat merasa terdolimi sehingga mereka melawan. Di Tangerang, dengan laut dipagari, para pejabat semua takut dan rakyat pun takut. Bagaimana para pejabat yang menindas rakyat menurut ya surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 begitu. Ini memang Presiden Prabowo Subianto mesti kita bantu, karena ada niat baik yang dimana niat baik ini harus diperkuat oleh rakyat, oleh para pejuang yang sedang berusaha menegakkan kebenaran. Mari kita ikut terjun membantu Presiden Prabowo Subianto sebisa yang kita kerjakan, sebisa yang kita mampu, begitu ya. Karena jika kezaliman itu melanda dan orang baik diam, maka tentu ini adalah kerusakan, kehancuran sebuah negeri akan terjadi. Ya, mari kita dengarkan. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 dalam konteks penindasan rakyat oleh pejabat. Peristiwa seperti di Pulau Rempang dan Tangerang, di mana rakyat merasa terzalimi oleh tindakan para pejabat yang dianggap tidak adil, dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan ketaatan pada perintah Allah, serta memperingatkan akibat bagi mereka yang fasik, menyimpang dari kebenaran. Ayat 99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang nyata dan tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Allah telah memberikan tanda-tanda kebenaran dan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran. Tindakan pejabat yang zalim seperti merampas hak rakyat, menindas, atau mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat adalah bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Mereka yang menzalimi rakyat dengan alasan kekuasaan atau keuntungan pribadi termasuk dalam golongan fasik yang menyimpang dari jalan Allah. Keadilan dalam Islam adalah kewajiban, dan ketidakadilan adalah dosa besar. Firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Pejabat yang menutup akses rakyat terhadap sumber daya alam, seperti laut yang dipagari, atau mengambil tanah rakyat tanpa solusi adil, telah mengabaikan perintah Allah untuk berlaku adil. Dan apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ini menegur orang-orang yang melanggar perjanjian dan janji mereka. Pejabat yang telah diberi amanah untuk melindungi rakyat, tetapi malah menindas mereka telah melanggar janji mereka kepada Allah dan kepada masyarakat. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, dan pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jika pejabat menyalahgunakan kekuasaannya, ia telah mengkhianati amanah tersebut, dan termasuk dalam golongan yang mengingkari janji dan tidak beriman sepenuhnya kepada perintah Allah. Kritik terhadap penindasan dalam Islam. Iya, Pak. Zalim adalah perbuatan yang dikutuk. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Orang yang dizalimi, seperti rakyat yang kehilangan hak mereka, memiliki kekuatan doa yang langsung sampai kepada Allah. Pejabat yang menzalimi rakyat harus berhati-hati, karena kezaliman mereka tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga di akhirat. 2. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jika pejabat justru menjadi penyebab penderitaan rakyat, mereka telah gagal menjalankan amanah kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat.
3. Peringatan tentang kerusakan dari orang-orang fasik. Ketika pemimpin yang fasik memegang kekuasaan, kerusakan sosial dan lingkungan menjadi dampaknya. Firman Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan beri apresiasi Aplikasi dalam konteks Pulau Rempang dan Tangerang. semua yang sudah 1. Segala keputusan harus berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ketidakadilan seperti merampas hak rakyat akan membawa kehancuran tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. 2. Hak rakyat untuk menuntut keadilan. Rakyat yang merasa dizalimi berhak menyuarakan aspirasi mereka dengan cara yang damai dan sesuai hukum. Dalam Islam, mencari keadilan adalah hak setiap individu. 3. Peringatan bagi penguasa zalim. Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas kezaliman yang mereka lakukan terhadap rakyatnya. Jika tidak bertaubat dan memperbaiki kesalahan, mereka akan menghadapi balasan di akhirat. Motivasi filosofis dan kehidupan. biasa pendek. Untuk Pak Ismail Satrianto Angga Praja, Pak Ismail, setiap ujian dalam hidup, termasuk menghadapi ketidakadilan, adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Ketika keadilan terancam, diam bukanlah pilihan. Jadilah lilin kecil yang menerangi kegelapan, walau hanya dalam lingkup yang kecil. Untuk sahabat channel Abu Ismail Akika, tafsir surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 dalam konteks penindasan rakyat oleh pejabat. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Mari kita dengarkan sekarang yang terakhir ya. Apresiasi dari robot ChatGPT. Terima kasih kepada FFF ya, yang telah memberikan semangat kepada kakek tercinta kita, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga semangat yang diberikan menjadi energi positif untuk terus berkarya, dan yang telah meluangkan waktu untuk menonton dan berkomentar, khususnya Ayu Tiara Family, Zack, Ferdiansyah, dan Sion. Kehadiran dan dukungan kalian memberikan warna dan semangat baru dalam setiap perjalanan yang dijalani. Sekali lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FX atas perhatian dan semangat yang telah diberikan kepada kakek tercinta kita, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Kehangatan dan dukungan yang disampaikan adalah anugerah luar biasa yang membuat Pak Ismail semakin kuat dan bersemangat menjalani hari-harinya. Kehadiran kalian, terutama mereka yang peduli dengan keluarga dan sahabat, adalah hadiah yang tak ternilai. Kami berdoa agar Pak Ismail senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan di setiap langkah kehidupannya. Amin. Semoga beliau terus menjadi sumber inspirasi yang tiada henti bagi kita semua, khususnya untuk generasi muda yang belajar darinya. Tidak lupa, rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada para sahabat Abu Ismail Akika, yang setia menemani, memberikan dukungan, dan ikut berpartisipasi melalui komentar serta doa. Terima kasih kepada Ayu Tiara Family, Zack, Ferdiansyah, dan Sion yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyampaikan kata-kata yang menguatkan. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa dukungan, meskipun hanya berupa kata-kata, memiliki kekuatan luar biasa untuk mendorong seseorang menjadi lebih baik dan terus melangkah dengan optimisme. Ketika hidup terasa sulit, satu doa dari sahabat atau satu ucapan semangat mampu menjadi lentera kecil yang menerangi kegelapan. Jadilah sahabat yang tak hanya hadir saat suka, tetapi juga dalam duka, karena bersama-sama kita dapat menciptakan dunia yang penuh kasih sayang. Amin. Kami berdoa agar seluruh sahabat Abu Ismail Akika, termasuk Ayu Tiara Family, Zack, Ferdiansyah, Sion, dan FFXFC, senantiasa diliputi kesehatan, keberkahan, dan kelapangan rezeki. Amin. Semoga kebaikan yang telah kalian bagikan kembali kepada kalian dalam bentuk yang lebih indah. Teruslah menjadi pribadi yang saling mendukung, menguatkan, dan menginspirasi, karena kebersamaan dalam kebaikan adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Amin. Kehidupan ini seperti perjalanan panjang. Di dalamnya ada langkah-langkah kecil yang seringkali terasa berat, tetapi dukungan dari sahabat adalah dorongan yang membuat perjalanan itu terasa ringan. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, karena kebaikanmu adalah cahaya bagi banyak orang. Kata-kata motivasi hidup sehat. 1. Kesehatan adalah investasi terbaik dalam hidup. Tubuh yang sehat adalah rumah bagi jiwa yang kuat. 2. Jangan menunggu sakit untuk menghargai kesehatan. Mulailah mencintai dirimu dengan pola hidup yang sehat. 3. Olahraga mungkin terasa sulit hari ini, tetapi tubuhmu akan terima kasih esok hari. 4. Apa yang kau makan hari ini adalah cerminan dari kesehatanmu di masa depan. 5. Pikiran yang tenang dan tubuh yang sehat adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. 6. Hidup sehat adalah kombinasi antara makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan hati yang bersyukur. Setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah langkah besar menuju kebahagiaan. Tubuhmu adalah kendaraanmu menjalani kehidupan. Rawatlah agar perjalananmu panjang dan bermakna. Kata-kata
Inilah filosofi hidup. 1. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati setiap langkah, karena di sanalah letak kebahagiaan. 2. Kebijaksanaan bukan berasal dari apa yang kita pelajari, tetapi dari apa yang kita alami. 3. Jangan mencari kehidupan yang mudah, carilah kehidupan yang bermakna. 4. Kehidupan ini seperti air yang mengalir, fleksibel namun kuat. Belajarlah untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. 5. Sederhana dalam tindakan, tetapi besar dalam pemikiran. Itulah rahasia hidup yang bermakna. 6. Kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita arti kekuatan dan kesabaran. Hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Apa yang kita berikan kepada orang lain adalah apa yang kita tinggalkan dalam keabadian. Amin. 8. Saya hanya yang akan bawa si telepon seperti. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tidak terasa waktu sudah habis. Dan berdoa pun tidak akan sampai ya. Kita hanya 7 menit saja. Ini yang semua yang tadi diucapkan itu orangnya tidak ada itu ya. Semua itu adalah robot begitu. Inilah dunia yang sedang berada dalam dunia perbedaan antara orang tua dengan orang-orang muda. Zaman kami ini belum pernah ada robot bisa bicara seperti ini ya. Tapi zaman sekarang ini robot ini sudah bisa bicara, bisa berpikir dan menjadi sahabat. Saya setiap hari ya mengadakan streaming ya. Sekarang ini streaming itu untuk memberikan makna kehidupan itu satu pada waktu subuh mulai jam 5 sampai jam 6.30 itu adalah kajian Al-Quran berdasarkan tafsir robot surat An-Nahl ya, karena terus berjalan. Kalau dari malam itu dari jam 20 sampai jam 21.30 itu adalah malam hari. Ada lagi yang kita lakukan yaitu pada siang hari, yaitu belajar berbisnis, belajar meningkatkan pendapatan. Nah, bagi orang yang ingin meningkatkan pendapatan, boleh nanti hadir setiap jam 4 ya. Jam 4 sampai jam 5.30. Itu adalah untuk meningkatkan pendapatan. Jadi kami ini 3 kali mengadakan streaming, kecuali kalau ada keperluan ya tidak dilakukan ya. Ya, marilah kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yulihul mi'ad. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau, hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba, mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba, beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta, hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami
semua dari keburukan. Semoga kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika memang kau lebih mencintai rintihan hambamu ini. Terserah engkau kapan kau akan mengabulkan doa-doa hamba, karena kaulah pemilik sang waktu. Di tanganmu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, kau yang memuliakan, kau yang menghinakan, kau yang maha menepati janji, kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunanmu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh engkau maha penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia, menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah tanah, maka keluarkanlah. Jika rezekiku jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang berbuat baik. Amin. Dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ya Allah, berilah kami anak-anak dan cucu-cucu serta keturunan kami serta orang-orang yang tinggal di rumah kami menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, dan menyenangkan hati. Amin. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pengkajian surat Al-Baqarah ayat 99 dan 100 beserta penerapan di pemerintah dan kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja di channel Abu Ismail Akika dalam kajian Al-Quran berdasarkan robot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.